Jadi, Gilbert Newton Lewis merupakan orang pertama pada tahun 1916 yang mengemukakan pada teori senyawa seperti ikatan HCl, NH3, dan CO2 itu menyatakan bahwa atom-atom yang membentuk ikatan kovalen dengan cara membentuk pasangan elektron hasil sumbangan kedua atom yang saling berkaitan. Terbentuknya ikatan kovalen tersebut karena kecenderungan dari atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron atom gas mulia, yaitu 8 elektron, dan juga pada kulit terluar 2 elektron dan pada atom helium. Nah, oleh sebab itu, teori Lewis mengenai ikatan kovalen disebut namanya adalah teori oktet. Apabila elektron valensi lebih dari 4, maka elektron yang kelima dan seterusnya dipasangkan dengan salah satu elektron lain, elektron valensi blok S dan blok P, sesuai dengan nomor golongannya. Berikut ini beberapa contoh simbol Lewis. Struktur Lewis pada PCl3 dapat digambarkan sebagai berikut, sedangkan struktur pada CF4 dapat digambarkan sebagai berikut. Bila antara dua atom terbentuk ikatan kovalen ganda atau rangkap, maka setiap atom akan menyumbangkan sesuai dengan derajat penggandaannya. Jadi, Lewis menggambarkan ikatan kovalen melalui struktur Lewis atau rumus elektron yang terdiri dari simbol Lewis. Simbol Lewis yaitu lambang suatu atom yang dikelilingi oleh titik-titik yang menyatakan elektron valensi dari atom tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah molekul senyawa, ditemukan langkah-langkah penulisan struktur Lewis sebagai berikut. Pada poin pertama, yaitu menentukan atom pusat. Biasanya yang menjadi atom pusat adalah atom yang paling sedikit jumlahnya dan paling kecil. Elektron negatifnya. Yang kedua, menentukan susunan atom-atom keras struktur. Senyawa yang mempunyai rumus umum MXN, maka M dalam kurung atom pusat biasanya diletakkan di tengah dan memiliki N buah ikatan, yaitu MX. Poin yang ketiga yaitu menentukan jumlah elektron total dengan cara menjumlahkan semua elektron valensi atom-atom penyusunan molekul atau ion. Yang keempat yaitu menempatkan sebuah ikatan sigma dalam kurung sepasang elektron antar atom pusat dengan setiap subten yang ada. Yang kelima, menetapkan sisa elektron secara berpasangan dalam kurung sebagai pasangan elektron bebas pada semua substituen yang ada sampai aturan oktet terpengaruhi untuk semua substituen. Yang keenam, menghitung sisa elektron dan mendapatkan sisa elektron pada atom pusat pada sebagai pasangan elektron bebas dalam kurung PEB atau elektron tak terpasang bila jumlah total elektron harganya ganjil. Pada beberapa senyawa, aturan oktet tidak dapat terpenuhi pada penggambaran struktur Lewisnya. Unsur golongan 2A dan golongan 3A sering disebut unsur kekurangan elektron. Unsur ini dalam struktur Lewis senyawa, kovalennya sering kurang dari 8 elektron. Sementara unsur-unsur setelah nomor atom 12 seringkali termasuk unsur invariant, yaitu dapat mengekspansi kulit terluarnya hingga memiliki lebih dari 8 elektron pada senyawa tertentu. Hal ini terjadi karena melibatkan orbital D yang masih kosong. Jadi, kesimpulannya adalah teori Lewis muncul tahun 1916 oleh Gilbert N. Lewis dan merupakan tonggak penting dalam kimia karena untuk pertama kalinya menjelaskan peran elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Struktur titik-titik Lewis yang dia ciptakan sampai sekarang masih dipakai untuk menggambarkan molekul dan senyawa. Dah. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Dadah Dadah semua.